Makanya saya dalam video sebelumnya mengatakan Jokowi versus Jokowi. Mana yang benar? Kasmujo sebagai dosen pembimbing atau Kasmujo bukan sebagai dosen pembimbing skripsi, maksudnya pembimbing skripsi. Nah, kalau kita lihat status Kasmujo pada waktu itu sebagai dosen junior dan bahkan dikatakan asisten dosen dan baru mengajar full mulai tahun 86 ketika Jokowi dikabarkan sudah selesai, maka bisa dipastikan pasti dia bukan pembimbing skripsi. Jadi kita tahu ceritanya Kasmujo ini sekitar tahun awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi diakui sebagai dosen pembimbingnya, ya, pembimbing skripsi bukan pembimbing akademik. Karena sebagaimana video yang beredar, sayang kita tidak bisa mengedarkannya, memutarnya karena ini hanya menggunakan HP saja. Itu dikatakan bahwa Kasmujo ini adalah dosen yang killer, ya, suka marah, bolak-balik, ya. Tetapi jelas Jokowi mengatakan terima kasih karena berkat bimbingan Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu, dia dapat menyelesaikan skripsi. Itu yang kita pahami. Nah, tetapi saudara sekalian, 2 hari yang lalu Jokowi datang ke rumah Pak Kasmujo dan kemudian dia membuat semacam tweet, ya, yang mengatakan bahwa teks, ya, bahwa dia berkunjung ke mantan dosen pembimbing akademiknya. Jadi begini saudara sekalian, ya, biar paham dulu nih. Sependek pengetahuan saya di UGM itu ada 2 dosen pembimbing. Satu dosen pembimbing akademik, yaitu mereka yang membantu kita dalam merencanakan namanya rencana studi, ya, yaitu KRS, kartu rencana studi, mata kuliah apa saja yang sebaiknya diambil, yang wajib mana, yang sunnah yang mana, ya, yang didahulukan yang mana, dan jatah kita berapa. Nah, dosen pembimbing akademiknya inilah yang akan mengadvise, tetapi beliau sesungguhnya tidak banyak intervensi. Sebagaimana pengalaman saya, dosen pembimbing saya, Sigit Rianto, yang waktu itu masih bujangan, dan ternyata dia kemudian ya tanda tangan saja ketika saya mengajukan mata kuliah yang ingin saya ambil. Yang paling penting itu sesuai dengan regulasi. Unfortunately, ternyata Pak Sigit atau Profesor Sigit Rianto kemudian menjadi 2 kali dekan di Fakultas Hukum UGM, tapi meninggal dunia rupanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, ya. Meninggal dalam usia yang relatif muda karena beliau kelahiran tahun 64. Lalu yang kedua adalah dosen pembimbing skripsi. Nah, pembimbing skripsi inilah yang dibilang killer. Kalau kita maju kemudian marah-marah, suruh back and forth, bolak-balik dan lain sebagainya. Jadi Pak Jokowi mengakui bahwa Kasmujo ini atau Insinyur Kasmujo ini adalah dosen pembimbing skripsi beliau dalam sebuah video yang viral, ya, yang kemudian tentu tidak bisa dibantah lagi karena video itu sudah beredar kemana-mana dan bisa dilihat di RH Channel. Tetapi kemudian direvisi kembali, direvisi beberapa hari yang 2 hari yang lalu oleh Jokowi sendiri bahwa Kasmujo itu dosen pembimbing akademik katanya. Walaupun kemudian Kasmujo ini bingung barangkali, ya. Pertama dia cuma ngangguk-ngangguk dibilang sebagai dosen pembimbing skripsi pada saat Jokowi pidato di depan dia dan dibilang dia galak, ya. Yang kedua, ketika dibilang dosen pembimbing akademik pun
agak bingung juga dia karena statusnya baru asisten dosen. Nah, apakah seorang asisten dosen sudah bisa menjadi pembimbing akademik? This is the question. Cuma kalau mengenai pembimbing skripsi, sobat era sekalian, ini ada berita dari media ya tentunya yang memuat pengakuan ya bahwa Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi di cnnindonesia.com. Kemudian di Kompas, Kasmujo tegaskan belum pernah lihat ijazah Jokowi. Saya bukan pembimbing. Oke, coba kita bacakan ya. Karena ini secara diametral membantah omongan Jokowi beberapa tahun yang lalu yang mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi beliau ya. Coba kita bacakan. Oke. Yogyakarta cnn.com ya. Kasmujo bukan dosen pembimbing ya. Ini judulnya, Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Yogyakarta CNN Indonesia, Kasmujo mantan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM memastikan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Bukan sama sekali, kata Kasmujo saat ditemui di kediamannya Pogung Melati, Sleman, DIY Rabu sore. Kasmujo menegaskan dosen pembimbing skripsi Jokowi kala kuliah di Fakultas Kehutanan UGM adalah Profesor Sumitro. Jangan lupa ya, Sumitro itu dengan tulisannya SU bukan SOE ya, dengan ejaan baru. Sementara di skripsi Jokowi dengan ejaan yang lama. Ia mengungkap karirnya di UGM sebagai calon dosen dimulai pada 1975 silam. Saat Jokowi kuliah tahun 80-85, dia masih menjadi dosen golongan 3B atau asisten dosen, sehingga belum boleh mengajar langsung dan hanya diperkenankan memberikan pendampingan kepada mahasiswa. Interaksinya sebagai dosen dengan mahasiswa kala itu hanya sebatas membantu memahami mata kuliah atau teori-teori pada buku. Baru pada tahun 86 dia naik jadi golongan 3C. Kalau selama Pak Jokowi kuliah itu saya hanya mendampingi, saya mengikuti yang saya dampingi. Saya tidak boleh membuat atau melakukan pelajaran-pelajaran sendiri, kenangnya. Saya mulai mengajar itu mungkin setelah 3D atau mungkin ke 4A. Itu mungkin karena saya punya sebagai ketua laboratorium sendiri, yaitu yang berkaitan dengan non-kayu dan mebel. Saya ngajar di situ. Artinya produk-produk hutan yang selain dari kayu dan mebel paparnya. Kasmujo purna tugas dari UGM pada 2014 lalu dengan total masa pengabdian sebagai dosen selama 38 tahun. Kini namanya kembali disorot di tengah polemik dan tudingan ijazah palsu Jokowi. Jokowi juga menyempatkan waktunya berkunjung ke kediaman Kasmujo Senin 12 Mei kemarin ya. Momen pertemuan keduanya dibagikan melalui akun Instagramnya resmi milik Jokowi. Menurut Kasmujo, ini adalah pertemuan mereka pertama setelah sekian tahun. Jokowi datang ke rumahnya Senin pagi dan keduanya berbincang selama kurang lebih 45 menit. Selama itu pula klaim Kasmujo, Jokowi juga tak membawa topik menyangkut polemik ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan oleh UGM. Enggak, sama sekali tidak diperbincangkan, kata Kasmujo. Jokowi juga disebut tidak menyinggung soal gugatan yang belakangan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Sleman dan masih terkait polemik ijazah. Kasmujo masuk dalam salah satu daftar tergugat bersama rektor, 4 wakil rektor, serta dekan juga kepala perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Lagi pula kata Kasmujo, ia sama sekali tak tahu perihal ijazah sarjana Jokowi yang belakangan ramai disorot. Dia juga tidak bisa bicara banyak soal isu ini lantaran sama sekali belum pernah melihat langsung ijazah yang diperdebatkan. Demikian pula proses kelulusan Jokowi itu sendiri. Kasmujo mengklaim tak terlibat aktivitas pendampingan penyusunan skripsi yang bersangkutan. Mengenai ijazah, saya paling tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing skripsi, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Karena pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya dan yang nguji ada sendiri. Jadi kalau mengenai tuduhan ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita bebernya. Jadi kalau itu nyangkutnya ke ijazah palsu, iya ke situ. Kalau saya pembimbing akademik, pelajaran-pelajaran yang secara umum ya, nggak bisa disangkut pautkan, katanya. Ya, sobat era sekalian, ada hal yang sudah pasti ya, bahwa Kasmujo ini bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi.
Jadi membantah omongan Jokowi yang sudah viral kemana-mana, yang ngomong di depan Kasmujo. Itu satu. Makanya saya dalam video sebelumnya mengatakan Jokowi versus Jokowi. Mana yang benar? Kasmujo sebagai dosen pembimbing atau Kasmujo bukan sebagai dosen pembimbing skripsi, maksudnya pembimbing skripsi. Nah, kalau kita lihat status Kasmujo pada waktu itu sebagai dosen junior, dan bahkan dikatakan asisten dosen, dan baru mengajar full mulai tahun 86 ketika Jokowi dikabarkan sudah selesai, maka bisa dipastikan pasti dia bukan pembimbing skripsi. Dan memang akhirnya nama yang tercantum adalah Profesor Sumitro. Dan ini pun aneh juga. Dalam prakata dikatakan Dr. Sumitro saja. Tapi kemudian di dalam pengesahan Profesor Dr. Sumitro. Tetapi menggunakan ejaan OE. Oke lah, itu kita kesampingkan dulu. Dan pertanyaannya adalah kenapa secara sadar ya dalam pidato kemudian Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya. Bahkan dia menceritakan kalau Kasmujo ini orangnya killer, ya, suka marah-marah, bolak-baliknya berapa kali saya lupa, tetapi the last dia mengucapkan terima kasih karena berkat bimbingannya di jurusan teknologi kayu, dia bisa menyelesaikan skripsinya. Dan ternyata dari arsip Leiden tidak ada jurusan yang namanya teknologi kayu tersebut. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya tidak mau mengatakan kebohongan, tetapi yang tidak connect, tidak connected, ya. Ya tetap kita menghargai azas praduga tak bersalah, tetapi tidak connected. Kok bisa lupa? Tapi lupa diceritakan secara detail. Dengan kata-kata saya ingat betul dan lain sebagainya. Nah, kalau dikatakan dia sebagai dosen pembimbing akademik, sebagaimana klaim Jokowi di Instagramnya tanggal 12 yang lalu, hari Senin yang lalu, the question is, apakah Kasmujo sudah boleh menjadi dosen pembimbing akademik? Karena dia statusnya baru asisten dosen. Saya tidak tahu ya di Fakultas Kehutanan UGM apakah boleh atau tidak. Tapi memang di UGM itu asisten dosen itu bukan mahasiswa. Asisten dosen itu ya sudah dosen yang diterima dosen muda. Tapi untuk kasus Kasmujo dia baru mengajar tahun 86 setelah so-called Jokowi tamat. Apakah mungkin dia menjadi dosen pembimbing akademik? Karena dia sendiri tidak memegang mata pelajaran apapun. Rasanya aneh kan? Dia tidak mengajar, tidak memegang mata pelajaran apapun, belum punya pengalaman untuk mengajar langsung, tapi dia disuruh menjadi dosen pembimbing akademik. Itu pertanyaan yang saya tidak bisa menjawabnya. Karena dalam kasus saya, ya, Pak Sigit Rianto itu di jurusan hukum internasional di UGM, almarhum Sigit Rianto ini dosen pembimbing akademik saya, dia mengajar. Karena di jurusan hukum internasional itu, saya diajar oleh Pak Sigit Rianto ini dalam mata kuliah hukum internasional. Jadi dia memegang mata kuliah walaupun itu dipecah menjadi kelas paralel yang tidak terjadi di beberapa jurusan lainnya. Karena itu saya tidak bisa memastikan apakah dengan statusnya yang belum pernah mengajar itu Kasmujo ini bisa menjadi dosen pembimbing akademik atau tidak. Kalau tidak, dan faktanya memang tidak, berarti dua kali ada informasi yang keliru, informasi yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, satu ternyata bukan dosen pembimbing skripsi, dan yang kedua bisa jadi juga belum punya standing untuk menjadi dosen pembimbing akademik. Soal Kasmujo ini, Sobat Era sekalian, agak mencuat karena Kasmujo digugat oleh seseorang di pengadilan Sleman, negeri Sleman. Dan rupanya ini membuat baik UGM maupun Jokowi belingsatan. Jokowi mendatangi Kasmujo, UGM juga sudah berkoordinasi. Intinya adalah mereka akan menawarkan bantuan kepada Kasmujo
bantuan hukum karena gugatan tersebut. Padahal kalau kita lihat ya, gugatan-gugatan seperti itu sebenarnya kalau seandainya secara substantif tidak ada masalah, ya sudah hadapi saja, ya kan? Karena toh kalau dia memang informasinya solid, connected satu sama lain, ya selesai. Nggak perlu kemudian perlu ada tawaran bantuan hukum dan lain sebagainya. Karena Kasmujo ini ya cukup datang dan kemudian menjelaskan apa yang kemudian dia alami atau dia ketahui, ya, atau apa yang dia catat dan lain sebagainya. Walaupun kemudian ketika dia mengangguk-angguk tertawa dikatakan sebagai dosen yang killer waktu membimbing skripsi Pak Jokowi itu bisa dikatakan sebuah kebohongan, sebuah pembohongan publik, tetapi orang bisa memahaminya karena dia tidak mungkin membantah pada waktu itu, baik pada waktu itu maupun pada waktu lain, karena yang akan dibantah itu adalah orang yang punya kekuasaan di Republik Indonesia, orang nomor satu. Bagaimana mungkin membantah, ya? Saya pernah membaca soal kebijakan, soal superior dan inferior misalnya. Jadi dalam konteks relasi antara Kasmujo dan Jokowi, Kasmujo ini jauh inferior, sehingga dia tidak mungkin kemudian mengatakan lain selain apa yang dikatakan oleh Presiden pada waktu itu. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau terbuka, ya, mau jeli melihat persoalan ini, maka banyak sekali unusual things-nya yang tidak connected. Sekarang memang orang sedang dikejar. Siapapun yang ngomong tentang ijazah palsu dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba dikatakan Anda melakukan pencemaran nama baik. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak tahu apakah ijazah itu asli atau palsu. Karena perlu sebuah pembuktian yang solid, pembuktian yang tentu saja bisa dipercaya. Tidak sekedar pembuktian oleh institusi yang kelihatannya banyak diragukan netralitasnya dalam masalah ini. Ya, salah satu indikasinya dalam proses yang tidak equal, tidak ada prinsip equality before the law dalam menangani kasus ini. Laporan Egy Sujana dan TPUA itu tanggal 9 Desember. Baru ditindaklanjuti tanggal 9 April dan 10 April kemudian terbit laporan penyelidikan, tetapi belum laporan polisi. Sementara di satu sisi, tanggal 30 April ketika Jokowi datang langsung diperiksa dengan 35 pertanyaan. Dan kemudian prosesnya begitu cepatnya. Padahal kalau kita pakai aturan yang ada, dan ada 3 fora yang sedang berjalan, perbuatan melawan hukum oleh Dr. Taufik, gugatan di Pengadilan Negeri Solo, Surakarta, kemudian laporan ke Bareskrim Mabes Polri oleh TPUA, tim pembela ulama dan aktivis oleh Profesor Egy Sujana, dan kemudian pencemaran atau fitnah yang dilaporkan oleh Jokowi yang tidak jelas siapa terlapornya. Maka secara teoritis yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukumnya, yaitu gugatan perdatanya untuk mengetahui secara benar, secara baik, apakah tudingan mengenai ijazah palsu itu benar atau tidak. Dan forumnya adalah pengadilan. Sebagaimana dimintakan oleh Pak Jokowi sendiri, saya mau menunjukkan ijazah saya kalau diminta pengadilan. Tapi ternyata dia menghindar. Ijazahnya dia serahkan ke Bareskrim, sementara proses di Surakarta atau Solo masih berlangsung. Jadi nanti kalau ijazahnya diminta, ya nggak bisa dia tunjukkan. Dia akan mengatakan, saya sudah serahkan kepada Bareskrim. Nah, padahal kalau seandainya kita berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 1956, harusnya Bareskrim serahkan itu ijazah itu kepada pengadilan, ya, Pengadilan Negeri Surakarta untuk diuji keasliannya atau tidak, sehingga nanti pengadilanlah yang kemudian akan memutuskan apakah itu ijazah asli atau tidak, tentu dengan proses pembuktian yang audi et alteram partem, yaitu mendengarkan kedua belah pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Termasuk juga melihat apakah ijazah itu digunakan waktu melamar sebagai calon wali kota 2 kali di KPU Surakarta, karena KPU Surakarta juga ikut
gugat, dan kemudian juga melihat bagaimana keterangan pihak UGM mengenai keaslian ijazah itu. Karena selain ijazah, saudara sekalian, yang dipermasalahkan juga ada skripsinya. Karena skripsinya itu bermasalah. Jadi gini, kan kalau kita lihat tuh ada video yang beredar yang mengatakan banyak sekali praktik-praktik pembelian ijazah. Jadi ijazahnya itu bisa jadi asli. Ini tidak ngomong soal Jokowi saya, tapi umum. Bisa jadi ijazahnya itu asli, tetapi asli aspal, asli tapi palsu. Jadi dia bekerja sama dengan oknum di perguruan tinggi tersebut, mengeluarkan ijazah yang tanda tangannya benar, yang capnya benar, yang belangkonya benar. Sama dengan ijazah-ijazah yang barangkali bisa dikeluarkan untuk 10 orang misalnya. Dan begitu diperiksa satu demi satu, sama semua. Tetapi apakah perolehan atau cara memperolehnya benar atau tidak? Nah, salah satu prasyarat untuk memperoleh ijazah itu adalah ya Anda harus selesai skripsi, dan skripsi itu diujikan. Nah, dalam soal skripsi ini ada beberapa kejanggalan yang ditemukan oleh baik Roy Suryo maupun Rismon Sianipar. Saya sudah membahas itu di video-video sebelumnya, saudara sekalian. Itu saja sebagai bahan perenungan kita, bahwa kasus ini makin menunjukkan banyak hal-hal yang tadi kita tidak ketahui menjadi kita ketahui, dan hal tersebut ternyata tidak membantah satu dengan lainnya, tidak connected, kemudian tidak solid, ada puzzle yang kemudian tidak bisa dihubungkan dan lain sebagainya, yang membuat barangkali ya tanpa menghilangkan azas praduga tak bersalah, mungkin makin banyak masyarakat yang percaya bahwa ijazah itu diduga palsu, ya.